Asam amino dan peptida adalah komponen dasar penting dalam biokimia dan kehidupan. Dalam presentasi ini, kita akan mempelajari definisi struktur, jenis, dan fungsi dari asam amino dan peptida, serta bagaimana mereka berperan dalam proses biologis. Definisi asam amino adalah senya organik yang mengandung gugus amino NH2 dan gugus karboksil CaH dalam satu molekul. Asam amino merupakan blok pembangunan utama dari protein dan memainkan peran penting dalam berbagai proses metabolisme. Struktur asam amino, komponen utama yaitu stereoisomer sifat kimia, dan jenis-jenis asam amino esensial, asam amino non-esensial, asam amino kondisional. Fungsi asam amino yaitu yang pertama, pembentukan protein. Asam amino adalah blok pembangunan utama untuk membentuk protein yang memiliki peran penting dalam struktur dan fungsi sel. Metabolisme. Asam amino terlibat dalam berbagai reaksi metabolisme seperti produksi energi, pembentukan senyawa lain, dan regulasi proses biologis. Signaling sel. Beberapa asam amino dapat bertindak sebagai neurotransmitter atau hormon, memainkan peran penting dalam komunikasi sel. Pertumbuhan dan perbaikan asam amino diperlukan untuk pertumbuhan dan perbaikan jaringan, terutama pada masa pertumbuhan. Struktur peptida. Ikatan peptida terbentuk antara gugus amino dari satu asam amino dan gugus karboksil dari asam amino lainnya. Rantai polipeptida. Jenis-jenis peptida. Yang pertama, hormon peptida dapat berfungsi sebagai hormon seperti insulin yang mengatur proses fisiologis. Neurotransmitter. Berbagai peptida berperan sebagai neurotransmitter, memfasilitasi komunikasi saraf. Antibodi adalah contoh peptida yang berperan dalam sistem kekebalan tubuh. Kedua, protein adalah zat yang mengandung nitrogen yang dibentuk oleh asam amino. Mereka berfungsi sebagai komponen struktural utama otot dan jaringan lain dalam tubuh. Selain itu, mereka digunakan untuk memproduksi hormon, enzim, dan hemoglobin. Protein. Yang kedua, jenis protein ikan. 1. Protein sarkoplamastik. Protein ini mengandung bermacam-macam protein yang larut dalam air yang disebut myogen. Protein ini terdiri dari albumin dan myoalbumin. Yang kedua, protein mofibril. Dalam sel organisme, protein ini berperan untuk bergerak seperti aktin dan miosin. Protein dalam ikan merupakan sumber protein. Perbedaan gizi ikan berdasarkan tempatnya. Ikan laut cenderung memiliki kandungan DHA dan EPA yang lebih tinggi, terutama daripada ikan yang hidup di perairan laut dalam seperti tuna dan cakalang. Ikan tawar seperti ikan pating dikenal tinggi akan kandungan omega 3 dan omega 6, serta beberapa jenis ikan tawar memiliki kandungan kalium dan asam lemak tak jenuhnya lebih tinggi dibandingkan ikan laut. Ikan yang dipelihara juga bisa memiliki kandungan protein yang tinggi, tergantung pada jenis ikan dan pakan yang tinggi. Faktor-faktor yang mempengaruhi kandungan protein pada ikan. Yang pertama, suhu air. Yang kedua, umur ikan. Yang ketiga, spesies ikan. Yang keempat, kandungan asam amino. Yang kelima itu kecernaan. Struktur molekul. 1. Struktur primer. Yang kedua, struktur sekunder. Yang ketiga, struktur tersier. Yang keempat, struktur kuartener. Pengenalan karbohidrat. Karbohidrat adalah salah satu makronutrien utama yang dibutuhkan oleh tubuh untuk memperoleh energi. Jenis-jenis karbohidrat sederhana, karbohidrat kompleks, dan serat. Fungsi karbohidrat dalam tubuh. 1. Sumber energi. Yang kedua, mengatur metabolisme. Yang ketiga, kesehatan pencernaan. Yang keempat, fungsi otak. Sumber karbohidrat yang sehat. Yang pertama, padi-padian. Yang kedua, ubi-ubian. Yang ketiga, kacang-kacangan. Yang keempat, buah-buahan. Kebutuhan karbohidrat harian 45-65%. Yang kedua 130 gram. Yang ketiga, sesuaikan. Karbohidrat dan kontrol berat badan. 1. Porsi kunci. Yang kedua, aktivitas fisik. Yang ketiga, pola makan sehat. Karbohidrat dan kesehatan jantung. Karbohidrat serat.
karbohidrat sederhana, karbohidrat kompleks. Nukleat adalah molekul besar yang membawa informasi genetik pada semua organisme hidup, termasuk ikan, udang, cumi-cumi, dan kerang. Yang kedua, jenis asam nukleat ada 2 jenis, dan asam nukleat utama itu DNA dan RNA. Asam ribonukleat. 3 peran asam nukleat. Asam penukleat berperan penting dalam penyimpanan dan ekspedisi informasi genetik pada organisme. Jenis asam nukleat pada hasil perikanan yaitu DNA. DNA adalah materi genetik yang terdapat dalam sel organisme termasuk ikan dan hasil perikanan lainnya. RNA adalah molekul asam nukleat yang berperan dalam proses sintesis protein dalam sel ikan. Jumlah asam nukleat pada hasil perikanan, ikan memiliki jumlah asam nukleat DNA yang cukup besar, sekitar antara 0,5 sampai 8 miliar pasangan. Letak asam nukleat pada hasil perikanan yaitu ikan, cumi-cumi, kerang. Manfaat asam nukleat hasil perikanan itu yaitu kesehatan, nutrisi, dan kosmetik. Enzim dan katalis pada pangan perikanan. Apa itu enzim? Enzim adalah biomolekul berupa protein yang berfungsi sebagai katalis dan reaksi kimia organik. Enzim adalah pangan perikanan. Yang ke-1, protease, menguraikan protein menjadi peptida dan asam amino. Yang kedua, lipase, memecah lemak menjadi asam lemak dan gliserol. Yang ketiga, amilase, menguraikan pati menjadi gula sederhana. Gula sederhana. Katalis dan pangan perikanan. Katalis adalah zat yang mempercepat laju reaksi kimia tanpa ikut bereaksi secara permanen. Peran katalis, yang pertama katalis biologis, yang kedua katalis kimia. Aplikasi dalam pengolahan pangan, yang pertama pengawetan, yang kedua tekstur dan rasa, keamanan dan kualitas, kontrol aktivitas enzim. Penggunaan katalis